Selamat siang Mas Anang. Selamat siang Mas Rando. Apa kabarnya ini? Kabarnya sangat luar biasa, masih diberi kesehatan, di tengah pandemi kita masih bisa kerja, masih punya semangat, masih ketemu sama teman-teman, tapi tetap social distancing. Oke, siap kalau gitu. Boleh dikenalkan Mas Anang kepada audiens, Mas Anang ini siapa? Perkenalkan, nama saya Julius Nanang, saya bekerja di ADMI sejak 24 Agustus 2014. Di sini saya mengampu di section milling, baik milling konvensional sampai ke milling CNC untuk programming. Oke, jadi mengampu milling ya? Mengampu milling. Boleh dijelaskan nggak Mas, mesin milling itu apa Mas? Ya, mesin milling itu adalah mesin press pada awalnya ditemukan dengan nama mesin press pada tahun 1818 ya. Lalu berkembang, seiring perkembangan zaman ini mesin milling mulai berkembang, yang tadinya konvensional sekarang sudah berkembang sampai ke CNC. Jadi inputnya itu sudah pakai program, pakai G-code. Kemudian CNC sendiri juga mulai berkembang, baik yang CNC 3 aksis, 5 aksis sampai di atasnya 5 aksis. Ya, tetapi tidak merubah prinsip kerja utamanya mesin milling. Jadi kalau di mesin milling itu kan cutternya yang berputar, jadi alat potongnya berputar, nanti benda kerjanya dia yang akan berjalan, kemudian tersayat. Banyak yang bisa dihasilkan dari mesin milling, terutama benda-benda dengan kontur-kontur yang kotak, itu banyak dihasilkan di mesin milling. Contohnya misalnya, sebenarnya vise ini juga bisa dikerjakan di mesin milling. Attachment ini bisa dikerjakan juga di mesin milling ini. Begitu Mas Rando. Terus kalau mesin yang di belakang Mas Anang ini kira-kira digunakan untuk praktek tingkat berapa ya? Ya, mesin yang di belakang saya ini, yang di belakang kita ini mesin milling Beijing. Ini digunakan untuk praktek tingkat 1 di semester 1 dan semester 2. Jadi untuk mahasiswa yang baru masuk di ADMI, itu prakteknya untuk session milling menggunakan mesin Beijing ini. Jadi semester 1, semester 2, teman-teman itu bermain dengan mesin Beijing ini sampai nanti levelnya paham bagaimana mengaplikasikan alat potongnya, perhitungannya sampai menghasilkan benda yang good quality. Oke, lalu prinsip kerjanya sendiri seperti apa Mas? Prinsip kerjanya tadi saya sudah menyinggung sedikit di awal tadi. Prinsip kerjanya adalah alat potongnya yang berputar, kemudian benda kerjanya nanti akan yang berjalan untuk melakukan penyayatan. Agak sedikit berbeda dengan yang dibubut. Kalau dibubut mungkin benda kerjanya yang berputar, nanti alat potongnya dia yang akan bergerak mendekati benda kerjanya. Oke Mas Anang, lalu selama Mas Anang mengampu ini di section milling, pernah ada kendala atau kejadian apa Mas selama mahasiswa? Kalau kejadian ketika proses belajar mengajar itu banyak yang menarik, terutama kalau di semester 1 dan semester 2, teman-teman itu banyak yang tidak semuanya itu dari basic keilmuan teknik. Artinya bukan semuanya mahasiswa ADMI itu dari teknik mesin, tetapi ada yang dari IPA, dari bahasa, dari IPS masuk ke sini. Dan mereka sama sekali tidak mengerti tentang permesinan. Nah, disitulah yang menarik, di mana kita mengajari teman-teman dengan basic, mereka tidak pernah paham tentang mesin, tidak pernah mengerti tentang mesin. Bagaimana kita mengajari mereka sampai mereka bisa mengoperasikan mesin secara mandiri. Jadi banyak kejadian, terutama adalah mental kita ketika di depan mesin, karena takut bahaya. Sedangkan kalau kita sudah mengikuti prosedurnya, safety sudah kita lakukan, itu sebenarnya mesin ini sangat-sangat aman. Begitu. Tapi ya namanya masih baru, jadi masih banyak yang masih takut untuk mencoba. Gitu. Ya, jadi untuk mentreatment atau mendampingi teman-teman mahasiswa dengan yang baru, artinya yang mereka belum punya basic permesinan, pendampingannya sangat melekat. Jadi bahkan satu instruktur itu bisa mendampingi setiap hari mahasiswa itu satu per mahasiswa itu kita dampingi. Jadi kendalanya apa, takutnya di mana, itu kita dampingi sampai mahasiswa itu benar-benar bisa untuk menjalankan mesin itu mandiri. Biasanya kita punya treatment yang unik supaya teman-teman yang dari SMA ini mengenal mesinnya. Kita biasanya mengajak mahasiswa itu ngobrol sama mesinnya. Di lab mesinnya diajakin ngobrol, terus di lab dibersihin, dilumasi, itu untuk meningkatkan
ikatan ya, meskipun mesin ini dikatakan dia adalah besi yang mati, tapi kita harus punya ikatan juga sama mesinnya supaya kita tahu selahnya, tahu apa ya, tahu triknya. Mesin ini kurangnya di mana, mesin ini kelebihannya di mana, itu harus dengan pendekatan yang ya diajak ngobrol tadi Mas. Mesinnya diajak ngobrol gitu. Diperlakukan dengan baik lah mesinnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik di dunia teknik ya, kita kasih bocoran nih. Dunia teknik itu cangkupannya sangat luas. Jadi bahkan segala teknologi, segala keperluan yang kita gunakan itu semuanya dari pemikiran seorang engineer. Jadi kalau teman-teman yang dari basic non teknik mau ikut ke teknik, mau menjadi seorang engineer, bergabung sama Admi, kita siap mendampingi teman-teman untuk sampai bisa, untuk sampai mandiri, sampai menjadi seorang engineer yang good engineer. Terima kasih.